Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar RRI rahimakumullah. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang dakwah yang berakhlak. Sebelum kita berbincang-bincang banyak tentang dakwah yang berakhlak, perlu kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak ustadz-ustadz, banyak dai-dai ngomongnya adalah berdakwah, tetapi isinya adalah mencaci maki atau mencemooh orang lain atau orang yang tidak sekelompok atau tidak segolongan dengan dirinya. Oleh karena itu, kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang hadis yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu hadisnya. Di dalam ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Satu ayat, satu hadis. Ini dua-duanya adalah mengajak kita semuanya untuk menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Istilah Arabnya adalah amar ma'ruf bil ma'ruf. Mengajak satu kebaikan dengan cara yang baik. Karena apa? Yang kita sajikan ini adalah agama. Agama adalah sesuatu yang baik. Maka kita harus mensajikannya kepada manusia, kepada masyarakat, kepada orang lain dengan cara yang baik juga. Maka tujuan Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa untuk menyempurnakan akhlak? Karena memang akhlak manusia itu belum sempurna pada waktu itu. Nah, apakah sekarang sudah sempurna? Belum juga. Maka ketika kita merujuk kepada hadis tersebut bahwa sesungguhnya uli utammima, ini kalau kita berbicara bahasa Arab, ini adalah fi'il mudhari. Ini adalah harus kita lakukan terus menerus. Li utammima makarimal akhlak. Hadis ini memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah seakan-akan yang punya tanggung jawab menyempurnakan akhlak itu adalah Rasulullah, ya, secara tekstual. Tetapi secara kontekstual kalau hadis ini disampaikan oleh Rasulullah berarti umatnya Muhammad harus menyampaikan itu juga. Saya diutus di bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, lebih-lebih di dalam ayat Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semuanya. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Allah bil hikmati dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Dengan cara yang bijak itu adalah kita mengerti siapa audien yang akan kita kasih dakwah. Siapa masyarakat itu. Artinya dengan bil hikmah ini adalah dengan cara yang sangat-sangat baik. Dengan cara yang bijak banget. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan khatibin nas biqadri uqulihim, berbicara kepada masyarakat sesuai dengan akal mereka, kemampuan berpikir mereka. Yang pertama itu adalah metodologi kita dakwah. Bil hikmati yang pertama, wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik.
Dengan nasihat yang baik inilah bagaimana kita menyampaikan. Kalau ada orang lain melakukan kesalahan, kita sampaikan dengan cara yang baik. Bukan mencaci maki, bukan membentak-bentak, tetapi dengan cara yang baik. Atau yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdiskusi, berdialoglah kamu. Itu adalah cara yang terbaik. Kalau ada orang lain melakukan satu kesalahan, maka ajaklah diskusi, ajaklah dialog. Di sini inilah maka Islam sebenarnya mengajarkan kepada kita semuanya adalah untuk berdakwah dengan yang berakhlak. Soal perbedaan itu adalah sunatullah. Perbedaan bukan berarti adalah bermusuhan. Perbedaan itu adalah tidak bisa kita hindari antara kepala satu dengan kepala yang lain, pemikiran satu dengan yang lain. Itu adalah sampai-sampai Rasulullah menyampaikan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di dalam umatku itu adalah kita jadikan rahmat, bukan kita jadikan musibah. Perbedaan itu bukan bermusuhan. Saya kira itu mukaddimah dari saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kami kembalikan. Iya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz Junaidi. Dan kita juga mengajak pendengar untuk bergabung ya Pak Ustadz ya. Untuk line telepon di 5803333 ataupun juga untuk SMS dan WhatsApp-nya 0811271111. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung dalam Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu? Dengan Ibu Nani di Bantul. Ibu Nani di Bantul. Silakan Ibu Nani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya pernah ditembak ngisi ya tausiah di ibu RT kumpulan arisan sekitar 50 orang. Saya bilang kan saya nggak bisa sponsor orang itu, pokoknya nekat enggak katanya bisa. Ya ini ketika saya menyampaikan ada bertetangga, saya tidak menyampaikan satu dalil pun dari Quran enggak, dari hadis enggak. Yang seperti ini bagaimana? Karena memang saya lemah dalam hafalan Ustaz. Tapi kalau isinya, insya Allah saya bisa menyampaikan ini yang seperti bagaimana seorang dai harus pakai dalil yang memang. Tapi biasanya kan ibu-ibu itu jarang menanyakan dalilnya saja. Ini kalau kita memang terpaksa tidak bisa menyampaikan dalilnya, apakah boleh Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nani yang ada di Bantul di 5803333. Silakan Anda bisa langsung bergabung dan tema kita dakwah yang berakhlak. Silakan bisa langsung bergabung dalam Religi Pagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak agak keras sedikit ya. Saya Pak Buhari di Balirejo. Pak Buhari di Balirejo. Ya. Silakan Pak Buhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahannya. Begini Ustaz, baru-baru ini kan Presiden Prancis itu membuat heboh sehingga membuat begitu hiruk pikuk dunia dengan pernyataannya tentang karikatur Rasulullah itu. Oke. Begini yang saya maksud Ustaz. Apakah memang Rasulullah itu melarang atau tidak berkenan ketika dirinya digambar atau dibuat karikatur itu? Jadi pertama ke sana. Yang kedua, atas dasar apa ketika Rasulullah itu tidak boleh digambar atau tidak boleh difoto atau tidak boleh gimana? Sedangkan kan nabi-nabi yang lain itu kan boleh, artinya ada kisah Nabi Yusuf, itu ada kisah Nabi Musa, bahkan difilmkan. Itu terima kasih sebelumnya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya tema kita dakwah yang berakhlak. Anda bisa bergabung 5803333 di belakang Pak Buhari. Untuk yang akan bergabung masih kami nantikan. Dari WhatsApp-nya terima kasih sekali. Silakan Anda juga bisa berkirim untuk WhatsApp-nya di 081127119111. Dari Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, kalau seorang Ustadz ini menjadi panutan bila perilakunya dalam keluarga juga baik. Nah, apakah boleh menjadikan panutan seperti itu?
Baik, sudah ada 3 penanya, mungkin akan ditanggapi terlebih dahulu Pak Ustadz, silakan. Yang pertama Bu Nani dari Bantul nggih? Iya, yang pertama Bu Nani di Bantulin Pak Ustadz. Oke, ada soalnya ada 2 Bu Ada Nani. 2, betul. Yang ketiga tadi Bu Nani di Jakal KM 5. Oke. Yang pertama dulu Bu Nani, kalau tidak ada dalil gimana kira-kira? Saya tadi menangkap seperti itu. Betul. Kita berdakwah sebaiknya ada dalil gitu kan? Gitu. Kalau tidak ada dalil bagaimana? Gini aja, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat rasional dan sangat manusiawi. Kalau idealnya memang kita harus mengerti dalil Al-Quran atau hadis, dan ada dalil pendapat para ulama, gitu ya. Nah, kadang-kadang orang itu melihat dalil itu hanya sebatas tekstual yang ada di dalam Al-Quran atau hadis, secara tekstual. Nah, para ulama itu menafsirkan Al-Quran dan hadis itu juga secara tekstual pun juga kontekstual. Nah, di sini inilah. Karena kalau hadis atau Al-Quran kita jadikan dalil secara tekstual akan sangat-sangat sempit artinya. Nah, padahal di dalam Al-Quran dan hadis itu ada makna tekstual dan ada makna kontekstual. Sehingga kita tidak sempit memaknai atau menafsirkan hadis dan Quran itu. Sehingga ada pendapat bahwa Al-Quran itu sholihun fi kulli zamanin wa makanin, bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sangat-sangat aktual di semua zaman dan semua tempat. Nah, di sini ini bahwa kalau nanti tekstual, nanti Al-Quran akan menjadi sempit. Oke. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada dalil? Kalau tidak ada dalil, kira-kira perilaku kita, dakwah kita kepada orang lain itu umpamanya ada yang salah melakukan satu perbuatan. Kira-kira lebih rasional mana pendapat kita dengan pendapat orang yang kita dakwahi? Pertama itu. Kedua, lebih manusiawi mana? Gitu kan? Itu aja yang dalil kita adalah dalil akliyah, itu namanya rasionalisasinya. Tapi kalau akan rasionalisasi itu akan lebih kuat kalau ada dalil naklinya Quran atau hadisnya. Gitu jawaban saya. Oke, yang kedua dari Pak Buhari ya. Buhari dari Balirjo. Pak Buhari. Oke, tentang karikatur yang akhir-akhir ini diramaikan oleh Presiden Paris gitu ya. Oke. Apakah Rasul tidak berkenan kalau sebenarnya Rasulullah itu tidak pernah seperti itu. Tetapi di dalam etika Rasul adalah sebagai penyempurna ajaran-ajaran terdahulu. Sampai di dalam Al-Quran bahwa ayat yang terakhir turun itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini adalah kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ayat yang terakhir turun. Bahwa Allah berfirman bahwa pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa agama Islam itu sempurna, termasuk Rasulullah Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang sebagai penyempurna ajaran-ajaran yang terdahulu. Oleh karena itu, bahwa di dalam etika agama, di dalam etika agama Islam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad dalam hal ini tidak boleh divisualisasikan, tidak boleh dikarikaturkan, tidak boleh dilukis. Seandainya sekarang berpikir rasional aja, seandainya Nabi Muhammad itu boleh digambar, ya boleh digambar atau boleh dibuat karikatur, itu adalah akan menimbulkan image atau asosiasi masyarakat untuk kalau gambarnya itu baik, kalau yang tidak baik akan menimbulkan interpretasi yang negatif, sekaligus akan membuat interpretasi ajaran Islam yang kurang baik. Pertama itu, dasar apa tidak boleh
difoto. Oh, dasarnya ada hadis.